Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, hari ini kita sudah masuk ke dalam unit 4, di mana unit sebelumnya kita sudah belajar tentang negara ASEAN dan juga negara-negara yang ada di dalamnya. Dan dari apa yang kalian sudah pelajari, kalian sudah melihat nih bahwa ternyata ada beberapa negara yang unggul dalam beberapa bidang tertentu. Dan juga ada beberapa negara yang memiliki keterbatasan dalam bidang tertentu, sehingga dari negara yang terlibat di dalam negara ASEAN ini harus melakukan interaksi antar ruang. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Jadi di unit 4 ini kita akan melihat lebih dalam lagi ya terkait tentang keunggulan dan juga keterbatasan antar ruang ini. Nah, setelah kalian mempelajari atau menonton video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis keunggulan dan juga keterbatasan antar ruang dalam penawaran, permintaan, dan teknologi. Dan juga kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, baiklah kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, di sini kita akan belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Nah, menurut anak-anak sekalian, mendengar kata keunggulan, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Nah, pasti keunggulan ini adalah suatu potensi atau suatu kelebihan yang dimiliki daerah atau tempat tertentu. Sedangkan untuk keterbatasan ini adalah sebuah kekurangan atau ketidakmampuan suatu daerah tertentu untuk memproduksi barang ataupun jasa. Dan antar ruang. Nah, antar ruang ini maksudnya adalah antar tempat ya, antar tempat yang satu dengan tempat yang lain atau lokasi yang satu dengan lokasi yang lain. Sehingga pada saat Bapak berbicara tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang, di sini kita seperti membandingkan ada dua lokasi atau dua tempat tertentu. Nah, sehingga dari dua lokasi ini itu mempengaruhi baik itu permintaan, penawaran, dan juga teknologi. Biar lebih jelasnya lagi, Bapak akan memberikan contoh dan silakan kalian perhatikan dengan baik-baik ya anak-anak. Nah, contohnya di sini yaitu daerah Toraja dengan daerah Palopo. Nah, coba kalian pikirkan, apa sih yang menjadi keunggulan yang dimiliki daerah Toraja? Dan apa sih yang keunggulan yang dimiliki daerah Palopo? Ya, jelas ya, di sini kalian bisa melihat ya anak-anak. Di daerah Toraja kita memproduksi kopi, yaitu kualitas produksi kopi kita ini sangat baik. Sedangkan daerah Palopo mereka memiliki sumber daya laut yang baik. Dan itulah yang menjadi keunggulan mereka. Sedangkan dari keterbatasan, coba anak-anak lihat di daerah Toraja. Di daerah Toraja kita punya laut nggak ya? Kita nggak punya laut kan? Makanya untuk sumber daya laut kita itu bisa dikatakan minim. Nah, sedangkan daerah Palopo, coba anak-anak lihat, apakah mereka juga memproduksi kopi sebaik kopi yang ada di Toraja? Ya, tentu saja tidak ya, sehingga bisa dikatakan mereka memiliki keterbatasan dalam memproduksi kopi. Nah, sehingga di sini anak-anak bisa melihat ya bahwa dua daerah ini memiliki keunggulan serta keterbatasannya masing-masing. Dan dari keunggulan dan keterbatasan ini akan menghasilkan sebuah permintaan dan juga penawaran. Lah, kok bisa Pak? Nah, coba anak-anak lihat. Daerah Toraja yang memiliki kopi yang baik, kualitas kopi yang sangat baik, akan menawarkan kopinya kepada daerah Palopo karena daerah Palopo minim untuk produksi kopi, sehingga mereka melakukan permintaan ke daerah Toraja. Sehingga anak-anak di sini bisa melihat ya bahwa ada permintaan kopi dari daerah Palopo dan juga penawaran kopi dari daerah Toraja. Sama halnya dengan apa yang terjadi di daerah Palopo atau keunggulan yang dimiliki daerah Palopo. Mereka memiliki sumber daya laut yang cukup banyak, sehingga kita di daerah Toraja yang tidak punya laut, kita melakukan permintaan akan ikan-ikan atau udang dari
Palopo, sehingga Palopo juga menawarkannya kepada kita hasil kekayaan laut mereka. Dan contoh ini sangat relate ya, anak-anak, kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba aja kalian lihat penjual-penjual ikan itu yang menggunakan motor itu yang biasa lewat depan rumah kita, coba aja tanya, pasti mereka itu datangnya dari Palopo. Oke. Nah, kemudian untuk penggunaan teknologi sendiri apa sih pengaruhnya, Pak? Nah, di sini kita bisa melihat juga di daerah Toraja, teknologi yang digunakan di daerah Toraja pasti berbeda dengan teknologi yang digunakan di daerah Palopo. Teknologi yang digunakan di daerah Toraja, kita bisa melihat bahwa kebanyakan teknologinya kita ini itu fokus pada produksi kopi, bisa saja dengan mesin-mesin penggiling kopi ataupun mesin-mesin untuk mengolah kopi ini. Sedangkan di daerah Palopo bisa saja teknologi yang mereka gunakan untuk memproduksi atau mencari sumber daya laut ini itu seperti perahu itu lebih baik ya daripada daerah Toraja. Sehingga di sini kita bisa melihat ya bahwa setiap keunggulan dan keterbatasan itu juga mempengaruhi teknologi yang digunakan di daerah tersebut. Nah, tapi di sini Bapak juga akan memberikan contoh di mana contohnya ini seperti daerah Toraja ya. Daerah Toraja misalnya memproduksi beras dan daerah Palopo juga memproduksi beras. Sama-sama dari dua daerah ini memproduksi beras. Tapi ini contoh ya. Daerah Toraja misalnya, mereka menggunakan teknologi yang lebih baik, misalnya menggunakan mesin traktor dalam membajak sawah. Sedangkan daerah Palopo mereka masih menggunakan kerbau. Sehingga dari sini kita bisa melihat ya, untuk produktivitas beras yang dilakukan di dua daerah ini pasti akan berbeda. Di daerah Toraja yang menggunakan traktor, maka mereka akan memproduksi beras itu lebih baik. Kualitasnya lebih baik, kuantitasnya lebih banyak, dan juga efektivitas waktu dan juga tenaga. Sedangkan di daerah Palopo yang mereka masih menggunakan kerbau untuk membajak sawah, mereka pasti akan memproduksi berasnya itu jauh lebih sedikit ya daripada di daerah Toraja yang menggunakan teknologi yang lebih baik. Dan juga penggunaan tenaga dan juga efisiensi waktunya juga tidak lebih baik dari yang ada di Toraja. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa kualitas beras yang ada di Toraja itu lebih baik daripada daerah Palopo, sehingga daerah Palopo bisa saja melakukan permintaan beras kepada daerah Toraja, dan juga daerah Toraja melakukan penawaran beras atau menjual beras ke daerah Palopo. Sehingga jelas ya anak-anak, kita bisa melihat bahwa keunggulan dan keterbatasan yang dimiliki suatu daerah itu mempengaruhi permintaan, penawaran, dan juga teknologi yang digunakan. Oke, sampai di sini jelasnya. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan di komen di kolom komentar ya anak-anak, kalau misalnya ada yang masih kalian bingungkan. Nah, biar lebih jelasnya lagi, kita akan sama-sama menonton video, di mana video yang bagian atas ini adalah daerah perkotaan, dan video yang di bawah ini adalah daerah pedesaan. Oke. Oke ya, jadi cukup singkat ya videonya anak-anak. Nah, apa sih yang bisa kita lihat dari dua video ini, yaitu video daerah perkotaan dan juga daerah pedesaan? Nah, di sini kita bisa melihat nih keunggulan dan juga keterbatasan dari daerah masing-masing, dan kita bisa menggolongkannya itu dalam 3 jenis, yaitu dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan juga teknologinya. Nah, dari sumber daya alam, coba
kalian pikirkan ya anak-anak, dari dua daerah ini yang memiliki sumber daya alam yang lebih banyak itu di mana? Kota atau desa? Ya, itu tentu saja ya, itu di desa. Dan di desa kita lihat dari video yang tadi ada perkebunan, objek wisatanya juga itu lebih banyak kepada alam, dan dari hasil-hasil peternakan dan juga pertanian itu lebih banyak dilakukan di daerah pedesaan. Kemudian untuk sumber daya alam manusia, di sini kita bisa melihat ya anak-anak bahwa sumber daya manusia atau kualitasnya yang lebih baik itu lebih baik di mana? Di desa atau kota? Ya, tentu saja itu di kota. Mengapa? Karena untuk penggunaan fasilitas seperti sekolah, tenaga medis dan juga kesehatan itu lebih banyak di kota ya, kita bisa menjumpainya itu di kota. Dan juga untuk penggunaan teknologinya sendiri ya, di desa dan di kota juga mereka sama-sama menggunakan teknologi, tapi teknologi yang digunakan ini tentu saja jelas itu sangat berbeda ya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ada suatu permasalahan dari kekurangan nih yang dimiliki masing-masing daerah. Nah, kemudian bagaimana sih cara mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka atau memenuhi kekurangan dari daerah mereka? Nah, coba pikirkan bagaimana ya. Nah, itu dengan interaksi atau kerjasama, yaitu dengan interaksi antar ruang atau kerjasama antar dua daerah. Nah, bentuk kerjasama yang dilakukan ini biasanya dalam bentuk perdagangan. Dan seperti yang kita tahu bahwa perdagangan ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Nah, pada saat kalian kelas 7, kalian masih ingat nggak? Apa sih itu kegiatan ekonomi? Ya, jadi kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, kemudian konsumsi, dan juga distribusi. Nah, untuk produksi ini kita melakukan kegiatan dengan membuat suatu barang atau menghasilkan sebuah barang. Untuk kegiatan konsumsi ya jelas ya gambarnya di sini kita menggunakan barang atau kita mengkonsumsi sebuah barang. Dan untuk distribusi yaitu kita menyalurkan atau kegiatan menyalurkan barang dan juga jasa. Nah, ketiga kegiatan ekonomi ini itu tidak akan bisa berjalan ya kalau misalnya tidak ada yang namanya pelaku ekonomi atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, di mana pelaku ekonomi ini itu ada 4. Yang pertama, ada rumah tangga keluarga, biasa kita kenal dengan RTK atau rumah tangga konsumen. Kemudian ada rumah tangga perusahaan atau RTP atau biasa kita kenal dengan rumah tangga produsen. Kemudian ada pemerintah dan juga ada masyarakat luar negeri. Nah, sampai di sini kalau misalnya ada yang masih kalian bingungkan, silakan ketik di kolom komentar ya anak-anak, biar pas live session pada saat kita PTM, nah kalian bisa menanyakannya kepada Bapak dan kita sama-sama membahasnya di dalam kelas. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih, setiap pelaku ekonomi itu memiliki peran mereka masing-masing. Untuk rumah tangga keluarga sendiri, mereka ini sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Contohnya saja, pada saat kalian menonton video pembelajaran yang kita lakukan hari ini, kalian pasti menggunakan laptop ataupun kalian menggunakan smartphone kalian, dan barang yang kalian pakai itu adalah barang yang dihasilkan dari sebuah perusahaan, sehingga secara tidak langsung kita adalah rumah tangga keluarga atau kita adalah konsumen. Kemudian yang kedua itu, rumah tangga keluarga ini berperan sebagai penyedia faktor produksi. Nah, faktor produksi ini apa? Faktor produksi adalah faktor yang digunakan oleh rumah tangga perusahaan atau kita yang mendukung berlangsungnya proses produksi. Nah, di mana bentuk dari faktor produksi ini itu ada 4.
ada lahan, modal, tenaga kerja, dan juga keahlian. Dan lahan, modal, tenaga kerja, dan keahlian inilah yang dipakai oleh suatu perusahaan untuk memproduksi barang ataupun jasa. Nah, selanjutnya ada rumah tangga perusahaan. Nah, mereka dikenal sebagai produsen dan mereka menyediakan barang dan juga jasa atau produksi atau proses kegiatan yang mereka lakukan ini adalah sebuah kegiatan produksi, yaitu menghasilkan barang atau jasa seperti contoh yang Bapak sudah kasih tadi, seperti laptop dan juga smartphone dan barang-barang yang ada di sekitar kita ya. Nah, rumah tangga perusahaan juga mereka menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja, lahan, dan modal, dan juga keahlian. Karena tentu saja ya anak-anak, pada saat suatu perusahaan memproduksi contohnya baju ya, atau HP yang kalian gunakan, nah, mereka pasti membutuhkan tenaga kerja. Mereka juga pasti membutuhkan lahan untuk mendirikan pabrik mereka. Mereka juga pasti membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan juga mereka membutuhkan keahlian atau orang-orang yang ahli dalam merakit perangkat yang kita gunakan. Oke. Nah, selanjutnya peran rumah tangga perusahaan itu mereka juga memberi balas jasa berupa sewa, bunga, dan juga keuntungan atas faktor produksi yang digunakan. Sehingga di sini rumah tangga perusahaan itu bisa dikatakan memberikan upah atas apa yang sudah kita kerjakan ya. Karena tentu saja kita kerja ya untuk salah satunya itu untuk digaji juga ya. Nah, biar lebih jelasnya lagi, kita akan melihat nih yang namanya perekonomian, kegiatan ekonomi dua sektor, yaitu antara rumah tangga keluarga dan juga rumah tangga perusahaan. Nah, di mana rumah tangga keluarga mereka sebagai konsumen, yaitu mereka memakai barang dan jasa. Contoh yang Bapak kasih di sini adalah baju. Kita kan termasuk ya rumah tangga keluarga. Nah, kita membutuhkan baju sehingga kita akan membeli baju di rumah tangga perusahaan. Karena rumah tangga perusahaan mereka yang memproduksi atau menyediakan barang dan jasa, contohnya adalah baju. Ya, di sini mereka menjual baju ke rumah tangga keluarga. Dan dari jual beli yang terjadi ini, kita bisa melihat adanya permintaan dan juga penawaran. Permintaan akan baju dari rumah tangga keluarga dan juga penawaran baju dari rumah tangga perusahaan. Nah, tapi muncul lagi nih pertanyaan, rumah tangga keluarga kan untuk membeli baju mereka membutuhkan yang namanya uang. Dari mana sih rumah tangga mendapatkan uang? Dengan mereka menyewakan faktor produksi berupa lahan, modal, mesin, dan tenaga kerja. Sehingga pada saat kita menyewakan faktor produksi ini, salah satu contohnya adalah tenaga kerja. Tentu saja ya rumah tangga perusahaan ini membutuhkan tenaga ahli dalam contoh menjahit baju. Sehingga rumah tangga perusahaan ini akan membayar faktor produksi, bisa berupa sewa atas lahan yang kita pinjamkan ke mereka, bisa berupa bunga atas modal yang sudah kita tanamkan, atau berupa gaji atas tenaga yang sudah kita berikan. Sehingga di sini kita bisa melihat adanya perputaran uang ya yang terjadi. Oke, sampai di sini apakah jelas? Dan kalau misalnya ada yang masih dibingungkan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih peran pelaku ekonomi dari pemerintah. Nah, di mana pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator. Nah, di mana pemerintah ini memberikan subsidi dan juga pajak. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Kemudian sebagai konsumen atau pengguna sarana dan juga prasarana untuk menunjang kegiatan mereka, karena seperti gambar yang kita bisa lihat, ya, pemerintah juga membutuhkan laptop, membutuhkan kertas, print untuk menunjang pekerjaan mereka ya. Sehingga di sini juga mereka berperan sebagai konsumen.
Dan selanjutnya mereka juga berperan sebagai produsen. Kok bisa? Karena ada perusahaan yang dipegang oleh negara yang namanya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Contohnya seperti PLN, ada Pertamina dan juga KAI. KAI itu apa? KAI itu adalah perusahaan kereta api Indonesia. Oke, selanjutnya ada masyarakat luar negeri. Nah, peran masyarakat luar negeri ini juga ada 3, sebagai konsumen, produsen, dan juga investor. Nah, sebagai konsumen, yang artinya ya mereka menggunakan barang dan jasa. Kalau misalnya masyarakat luar negeri ingin menggunakan barang dan jasa yang ada dari negara lain, sehingga mereka harus mengimpor atau membeli barang dari luar, yaitu memasukkan. Sedangkan sebagai produsen itu mereka membuat barang dan jasa pada saat barangnya ada di luar negeri ya. Contoh Bapak ada di luar negeri gitu, kemudian Bapak memproduksi barang ya, dan sebagai produsen Bapak akan mengeluarkan barang tersebut atau menjual keluar, itu ekspor, mengirim keluar. Sehingga kita ingat saja ya anak, in dan ex. In artinya memasukkan barang, ex artinya atau exit, mengeluarkan, yaitu ekspor, yaitu kita menjual keluar. Oke, biar lebih mudah kita pahami seperti itu ya. Kemudian sebagai investor atau penanam modal. Contoh Bapak lihat perusahaan kopi di Toraja atau produksi kopi di Toraja ini kualitasnya baik, sehingga Bapak yang adalah masyarakat luar negeri, contoh ya, Bapak akan memberikan modal nih kepada misalnya orang-orang yang ada di Toraja untuk memproduksi kopi. Nah, seperti itu. Nah, untuk kegiatan perekonomian yang terjadi di sini itu bisa terjadi dalam 4 sektor atau kita kenal dengan perekonomian 4 sektor. Oke, dan kita akan melihat masing-masing regulasinya atau perputarannya ya. Nah, di mana pemerintah berperan sebagai regulator atau pengatur, di mana mereka memberikan subsidi. Apa itu subsidi? Subsidi ini adalah sebuah bantuan dari pemerintah yang bisa diberikan kepada masyarakat atau rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Subsidi ke rumah tangga konsumen atau ke masyarakat itu biasanya berupa bantuan. Nah, bantuan atau mungkin ada sebuah keluarga yang kurang mampu sehingga pemerintah memberikan subsidi. Atau juga ada masyarakat yang ingin mendirikan usaha, maka pemerintah akan memberikan modal usaha ya kepada masyarakat untuk membangun sebuah usaha. Sama halnya dengan rumah tangga produsen ya, di mana pemerintah juga akan memberikan subsidi kepada mereka, baik itu dalam bentuk sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen, mereka juga nanti akan membayar pajak kepada pemerintah. Nah, untuk rumah tangga konsumen, pajak yang dibayar ke pemerintah ini contohnya seperti apa, Pak? Misalnya, pada saat kita memiliki barang atau kepemilikan barang mewah, seperti pajak motor dan juga pajak mobil. Nah, itu ada pajaknya ya anak-anak. Kemudian untuk rumah tangga produsen sendiri, nah ini kalian bisa lihat pada saat kalian pergi ke warung makan ya, dimana pada saat kalian memesan makan, nah di situ biasa ada pajaknya. Contoh misalnya nasi gorengnya itu 20.000, tapi karena kena pajak 10%, maka kalian harus membayar 22.000. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk masyarakat luar negeri, pada saat masyarakat luar negeri ini membutuhkan barang ataupun jasa, mereka berperan sebagai konsumen, mereka akan membayar barang dan jasa ini kepada rumah tangga produsen yang ada di luar negeri atau di luar negara mereka, sehingga mereka harus mengimpor. Oke, nah sedangkan pada saat masyarakat luar negeri ini berperan sebagai produsen, pembuat barang dan jasa, mereka akan mengekspor atau mengirim keluar, dan mereka akan dibayar atau mereka akan mendapatkan keuntungan. Nah, sehingga jelas ya anak-anak, di sini kita bisa melihat bagaimana peran pemerintah dan juga masyarakat luar negeri dalam
kegiatan ekonomi yang terjadi. Nah, kalau misalnya ada yang belum jelas, nanti silakan ditanyakan ya anak-anak. Nah, kemudian kita sampailah pada studi kasus. Nah, kalian kenal nggak gambar ini? Pasti kenal ya. Ini adalah minyak gosok. Oh, bukan ya. Ini adalah minyak goreng. Nah, apa yang terjadi dengan minyak goreng saat ini? Ya, minyak goreng saat ini itu harganya bisa dikatakan sudah tidak wajar ya. Mengapa tidak wajar? Karena terjadi kelangkaan minyak goreng. Nah, apa sih yang akan kalian lakukan? Nah, coba kalian analisis di sini. Apakah pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya ini sudah menjalankan peran mereka dengan baik? Coba kalian pikirkan. Dari kejadian yang terjadi saat ini, maka kita sulit mendapatkan minyak goreng. Apakah di sini pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya itu siapa aja? Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, ada juga pemerintah. Dan kalau misalnya masyarakat luar negeri di sini bisa dikatakan peran mereka cukup minim ya untuk kasus ini. Nah, coba kalian pikirkan apakah mereka sudah menjalankan peran mereka dengan baik? Oke, nah jadi untuk kasus yang terjadi atau fenomena yang terjadi sekarang ini, kelangkaan minyak goreng ini dipengaruhi atau terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama, karena untuk produksi kelapa sawit sendiri ini bisa dikatakan menurun ya anak-anak, karena bagi adanya pandemi dan juga cuaca yang kurang mendukung. Nah, kemudian untuk harga minyak kelapa sawit sendiri ini di dunia itu harganya sudah naik. Mengapa naik? Karena untuk produksinya sendiri ini sudah minim. Nah, dan yang paling terakhir, ini kita akan melihat dari pelaku ekonomi yang ada di dalamnya. Itu ada konsumen, produsen, dan juga distributor. Untuk konsumen, ya bisa dikatakan ya, kita masih menggunakan minyak goreng ini sewajarnya ya. Kemudian untuk produsen atau mereka yang memproduksi minyak goreng ini sendiri. Nah, ternyata kebanyakan minyak kelapa sawit ini itu dialihfungsikan sebagai bahan bakar ya untuk pembuatan bahan bakar biodiesel. Sehingga untuk bahan dasar dari minyak goreng sendiri ini itu sudah minim karena kebanyakan dialihkan kepada bahan bakar. Nah, seperti itu. Dan yang paling terakhir, terjadinya kelangkaan ini karena adanya beberapa oknumnya yang ternyata terlibat di dalamnya, yaitu distributor yang tidak menjalankan peran mereka dengan baik, di mana seharusnya mereka menyalurkan minyak goreng ini kepada penjual-penjual dan juga masyarakat yang membutuhkan, ternyata mereka menimbunnya karena mereka tahu untuk produksi minyak kelapa sawit ini sendiri itu sudah minim dan harganya juga mahal, sehingga mereka menimbun. Dan di sini mereka melakukan hal ini ya untuk mencari keuntungan mereka sendiri ya. Mereka tidak mempedulikan akan kesejahteraan masyarakat yang lain karena mereka hanya mengejar keuntungan mereka sendiri. Nah, sehingga kita di sini bisa melihat ya, untuk mencapai kesejahteraan bersama ini, setiap pelaku ekonomi itu harus menjalankan peran mereka dengan baik, baik itu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Nah, seperti kasus yang terjadi tadi ini. Oh ya, Bapak belum menjelaskan untuk pemerintahnya ya. Nah, untuk pemerintah sendiri itu mereka sudah juga mengeluarkan kebijakan ya untuk harga minimum untuk minyak goreng ini Bapak itu ada 14.000. Tapi apa yang terjadi di pasaran ya? Ternyata penjual-penjual ini malah menjualnya itu jauh dari harga yang ditentukan oleh pemerintah itu sendiri. Sehingga untuk mencapai kesejahteraan bersama ini dibutuhkan peran ya dari masing-masing
pelaku ekonomi ini untuk menjalankan peran mereka dengan baik. Nah, kemudian untuk mencapai kesejahteraan bersama ini juga dibutuhkan adanya interaksi antar ruang atau kerjasama antar daerah untuk saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. Selain adanya interaksi, kita juga sudah diberikan kapasitas ya untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerah kita sendiri. Nah, untuk itu Bapak punya tugas untuk kalian, di mana nanti kalian akan memilih salah satu dari 5 pulau yang ada di Indonesia, baik itu Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan juga Papua. Nah, setelah itu kalian coba identifikasi keunggulan dan juga keterbatasan dari pulau tersebut. Oke, nah setelah kalian mengidentifikasi, maka kalian akan mengidentifikasi lagi kegiatan perekonomian atau interaksi antar ruang yang terjadi di pulau tersebut dengan pulau lainnya itu seperti apa. Nah, di sini bisa dalam bentuk permintaan dan juga penawaran ya. Kemudian, kalian nanti juga akan mengidentifikasi pelaku ekonomi serta peran mereka dari salah satu kegiatan perekonomian yang terjadi. Contoh misalnya, di Pulau Sulawesi, kebanyakan masyarakatnya itu memproduksi kopi dan juga coklat. Nah, mereka itu menjualnya ke Pulau Jawa. Nah, untuk pelaku ekonominya di dalam ini ada siapa aja? Untuk rumah tangga produsen siapa? Rumah tangga konsumen siapa? Rumah tangga pemerintah siapa? Dan juga kalau memang ada ya rumah tangga luar negeri, atau biasanya ini terjadi karena barang atau jasa yang diproduksi dalam pulau ini itu dikirimkan ke luar negeri. Nah, kalian nanti akan coba identifikasi ya anak-anak. Kemudian kalian juga nanti akan menganalisisnya. Apa sih dampak positif dan juga negatif dari interaksi antar ruang atau kerjasama atau kegiatan perekonomian yang dilakukan tersebut, baik pada bidang sosial, ekonomi, budaya, dan juga budaya yang ada. Nah, nanti kalian akan mengerjakannya itu dalam Microsoft Word yang nanti akan dikumpulkan pada link yang akan disediakan ya. Nah, contoh tugasnya seperti ini. Nanti akan disediakan juga format dan nanti kalian tinggal mengisinya ke dalam. Contohnya nama pulau, misalnya di sini Pulau Sulawesi dan juga Pulau Kalimantan. Nah, kemudian apa keunggulan dari Pulau Sulawesi? Keunggulan dari Pulau Kalimantan apa? Kemudian keterbatasannya apa? Dan selanjutnya di komponen selanjutnya kalian bisa mengisi komponen selanjutnya dengan melihat ya untuk kriterianya seperti apa. Oke, nah untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mau nih meminta insight atau apa sih poin atau sesuatu yang baru yang kamu dapatkan di pembelajaran hari ini, dan Bapak mau kalian menuliskan insight kalian itu di kolom komentar. Oke, dan insight kalian ini akan Bapak jadikan sebagai bukti presensi kalian atau bukti absensi kalian. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengisi insight, maka Bapak akan menganggap kalian alpha ya. Oke, baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Semangat!